Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah hari Minggu secara digital di GPIB Jemaat Bukit Saitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu 9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta I. Nyoman Murah. Saudara-saudara jemaat, Allah yang setia akan bersama dengan gerejanya yang tidak goyah, tidak kehilangan semangat, dan percaya akan janjinya. Jemaat silahkan berdiri, menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Ibadah ini dikuduskan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing dalam Ulangan 11 ayat 1 demikian. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jemaat sekalian, terimalah salam, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Tuhan, layakan kami bernyanyi dengan baik dan benar. Puji-pujian kudus, dupa harum di hadapan Allah. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Allah sudah menyediakan puji-pujian. Tuhan, layakan kami bernyanyi dengan baik dan benar. Puji-pujian kudus, dupa harum di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putramu, dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kasih sayang-Mu begitu besar bagi kami, sehingga dalam kuasa-Mu Engkau mengutus Putramu menjadi pelindung bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah memberi berkat dan bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Dengan pertolongan-Mu, kami memperoleh rahmat, berkat, penyembuhan, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menolong dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan. Dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantaraan Putramu, Yesus Kristus. Tuhan kami yang maha baik, ulurkan tangan suci-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus, melalui ketaatan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah yang di sorga, kami bersyukur pada hari yang kudus ini, hari perhentian-Mu. Kami boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan secara khusus, kami mau mendengar pembacaan firman-Mu. Firman-Mu yang tidak pernah berubah itu selalu relevan dan urgen bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami akan mendengarkannya baik-baik. Kami akan mencermati dan kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengimplikasikannya dalam seluruh eksistensi hidup kami. Ya Allah, inilah doa kami dalam nama Yesus, firman yang hidup dan firman yang kekal. Kami berdoa dengan sungguh hati kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata,
siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah janji Tuhan sebagai jaminan untuk hidup dalam damai sejahtera di tengah-tengah perjuangan dan tantangan yang berat. Saya ulangi, janji Tuhan adalah jaminan untuk hidup dalam damai sejahtera di tengah-tengah perjuangan dan tantangan-tantangan yang berat. Tema ini yang sedang dan akan terus digumuli oleh banyak orang, termasuk orang-orang percaya, ibu dan bapak dimanapun berada. Bagaimana kita tetap hidup dalam damai dan kesejahteraan, peace and prosperity, di tengah-tengah krisis multidimensi sebagai akibat dari bencana virus 19 ini. Saya mendengar banyak kesaksian dari anggota jemaat tentang pengalaman hidup dan pengalaman imannya menghadapi perjuangan hidup yang berat ini. Mereka bilang begini, secara logika, hitungan matematik, penghasilan saya sebulan mustahil untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang terus-menerus meningkat. Belum lagi biaya sekolah, mempersiapkan masa depan anak-anak. Dengan tantangan-tantangan yang luar biasa, perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang tidak bisa ditawar-tawar. Lalu selanjutnya kesaksiannya bilang, tapi syukur puji Tuhan luar biasa. Kenyataannya setiap bulan saya boleh lalui dengan apa adanya. Demikian kesaksian hidup yang saya dengar dan memang ini adalah luar biasa. Lalu saya tanya, apa prinsipnya? Apa resep yang dipegang? Lalu mereka jawab, satu saja. Dia bilang begini, yakinlah dan tetaplah pegang janji penyertaan Tuhan. Dia bilang selalu saja ada berkat, entah dari mana. Tuhan memang selalu baik dan tidak pernah meninggalkan umatnya yang berharap dan tekun untuk berjuang. Mungkin juga ibu bapak yang ada di rumah punya pengalaman yang semacam itu. Amin. Puji Tuhan. Ada kata-kata bijak begini, ibu bapak. Di tengah-tengah kegelapan malam hari, sinar bintang di langit semakin terang. Memang
Ketika kita melihat bintang bersinar terang, justru itu terjadi pada malam hari. Dalam kegelapan lebih terang lagi. Pada siang hari kita tidak bisa melihat bintang bersinar. Betul kan? Artinya apa? Di tengah-tengah tantangan dan kegelapan hidup ini, pengharapan sebagaimana tema kita tadi kepada jaminan penyertaan Tuhan mesti semakin kuat menyinari kita. Jangan pernah menyerah dan jangan punya mental yang keropos. Memang dituntut ketabahan dari kita, tapi juga dengan iman yang tetap berharap kepada penyertaan Tuhan. Nah, jemaat yang sekalian, janji penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan tentang kemenangan dan masa depan umatnya sebagaimana dinyatakan pada ayat 3 itu luar biasa janjinya. Kita baca pada ayat 3, saya baca ayat 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikannya kepada Tuhan. Jemaat sekalian, ayat 3 ini memang menjadi jaminan bagi umat Israel untuk tetap berjuang dan bertahan dalam kehidupan mereka, dalam misi mereka, khususnya ketika mereka akan masuk tanah Kanaan. Setting historis dari bacaan tadi, jemaat sekalian, adalah ketika Musa menyampaikan firman Tuhan di lembah Moab, pintu gerbang untuk menyeberangi Sungai Yordan dan memasuki negeri Kanaan. Di sana umatnya bersyukur atas perjalanan 40 tahun di gurun pasir yang amat sulit, penuh penderitaan dan tantangan. Jemaat sekalian, saya sering katakan di khotbah-khotbah bahwa gurun pasir dalam bahasa aslinya itu midbar. Artinya 99% dead. Kecil kemungkinan untuk hidup. Nah, di lembah Moab juga mereka mengambil ancang-ancang dan bersiap untuk memasuki dan menduduki negeri Kanaan sebagaimana janji Tuhan. Kalau kita baca ayat 1 dan 2, jemaat bisa dicek ayat 1 dan 2. Secara logika, tidak mungkin umat Israel bisa menduduki dan memiliki negeri Kanaan. Tadi kita dengar bangsa-bangsa yang besar dan jauh lebih kuat, dengan peradaban yang jauh lebih tinggi, tersistem secara baik, dengan benteng pertahanan yang kuat, dan mereka lebih bergizi, tubuh mereka jauh lebih besar dan lebih kuat. Dan ini kontras dengan keadaan bangsa Israel yang sama sekali belum terorganisasi, yang tidak punya pengalaman, yang tidak tersistem, dan mereka kurang gizi, kurus-kurus, tidak punya pasukan prajurit yang terlatih. Pokoknya sangat-sangat tidak mungkin mereka
menang melawan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Jadi secara logika jemaat sekalian, misi umat Israel untuk memiliki tanah Kanaan sangat-sangat tidak mungkin. Apa film yang baru-baru ditayangkan di televisi itu apa namanya? Mission Impossible. Misi yang sama sekali tidak mungkin secara akal, secara hitungan matematik. Tetapi justru disinilah jemaat sekalian, janji dan jaminan penyertaan dan campur tangan Tuhan yang ajaib dan penuh mujizat itu menjadi sangat menentukan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Janji kemenangan Tuhan yang diberikan kepada umatnya itu betul-betul menjadi kenyataan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti genapi. Dan ini memang dalam kenyataan berikutnya mereka bisa menang dan memiliki tanah Kanaan. Jadi betul ini merupakan kuasa dan kasih Tuhan yang penuh dengan miracle dan sangat ajaib, amazing. Makanya pada ayat 4 dan 9, coba nanti jemaat baca. Di situ umatnya diingatkan dengan tegas supaya tidak membanggakan jasanya. Jangan mengklaim dan mencuri kemuliaan Tuhan. Sebagaimana sering dilakukan oleh orang-orang tertentu. Mengklaim kemuliaan Tuhan demi popularitas. Dan ini mungkin banyak terjadi di kalangan orang-orang percaya. Saudara-saudara, janji Tuhan itu memang luar biasa. Masalahnya apakah kita yakin dan percaya? Dan kita tabah menghadapi. Kadang-kadang banyak orang menyerah. Sudah berdoa berulang-ulang. Sudah berusaha setengah mati. Dan akhirnya menjadi skeptis. Dan dia bilang, I'm finished with God. Saya tidak mau peduli lagi kepada Tuhan. Nah ini keliru. Kalau kita pegang janji Tuhan sebagai jaminan menghadapi berbagai kenyataan hidup yang berat. Sebagaimana kesaksian tadi. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang selalu berharap kepadanya. Nah ibu bapak jemaat sekalian. Isi dari ayat 1 dan 2. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Israel itu selalu muncul dalam bentuk baru, dalam perkembangan dan perubahan-perubahan. Tidak ada orang steril dari pergumulan dan masalah yang dihadapi, berat atau ringan. Tantangan-tantangan kita dalam pelayanan juga tidak mudah. Apalagi dalam masa-masa krisis ini. Bacaan tadi bagus sekali ayat 3. Tuhan akan berjalan di depanmu. Dia akan memberi kemenangan iman. Ingat, musuh kehidupan kita selalu ada di depan kita. Dan musuh kita yang paling berat adalah kuasa dosa dan maut. Tapi kita bersyukur jemaat sekalian. Coba baca 1 Korintus 15 ayat 5:7 sampai 5:8. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Yakinlah jemaat sekalian bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari jemaat sekalian, kita pegang teguh janji penyertaan Tuhan dan jaminan kasih-Nya. Pasti kita diberikan solusi, kita diberikan hikmat, kita diberikan kemenangan menghadapi perjuangan melawan krisis multidimensi yang sekarang terjadi. Biarlah sinar bintang pengharapan kita tetap bersinar justru di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita mohon tuntun Roh Kudus supaya kita dikuatkan, supaya kita bisa tetap teguh dan kita tetap bisa hidup, melayani dan bersaksi sebagai jemaat, sebagai keluarga, dan sebagai gereja. Tuhan memberkati jemaat sekalian dimanapun berada. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat sekalian, mari berdiri bersama persekutuan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan keyakinan iman yang sungguh-sungguh berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat, dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur kami boleh membaca firman-Mu. Kami boleh mencermati dan menghayatinya. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu ini supaya tertanam, bertumbuh dan berkembang bahkan berbuah dalam peri kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, sebagai jemaat dan gereja. Kami boleh hidup dalam persekutuan, dalam kesaksian dan pelayanan. Ya Allah, biarlah firman-Mu ini menjadi arah dan dasar hidup kami. Dan firman-Mu ini juga menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sukacita kami menghadapi berbagai perjuangan hidup, pergumulan-pergumulan, dan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ya Tuhan, biarlah kami berpegang pada janji-Mu sebagai jaminan bagi kami untuk menang dalam perjuangan hidup pekerjaan dan kami memenangkan berkat-berkat-Mu. Kami mohon ya Allah, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami tidak pernah menyerah. Justru di tengah-tengah kesulitan ini, sinar pengharapan kami semakin terang. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar. Baik kami sebagai organisasi maupun sebagai organisme. Berkati semua perangkat pelayanan dan berkati juga semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah kami boleh berjalan bersama sebagai jemaat, sebagai keluarga dan sebagai pribadi. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu masing-masing yang ada di rumah, yang berada dalam perjalanan, yang ada di tengah-tengah pekerjaan. Kami juga secara khusus berdoa bagi jemaat kami yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, dan bangkitkan pengharapan bagi mereka. Yang berduka, Engkau adalah sumber penghiburan yang sejati. Yang bersukacita dan bersyukur, mereka boleh mengucap syukur dan mempersembahkan yang terbaik bagi hidupnya. Dan kiranya ucapan syukur mereka berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi hamba-hamba-Mu yang Kau beri tanggung jawab melayani di Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar. Ketua Majelis Jemaat, para pendeta jemaat, dan semua hamba-Mu yang turut mendukung. Bahkan semua presbiter majelis dan penanggung jawab kategorial, mereka tetap teguh dan dalam keharmonisan melayani dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya Allah, berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Khusus kami berdoa bagi bangsa, negara dan masyarakat yang di dalamnya kami adalah bagian yang tak terpisahkan. Tuhan berkati pemerintah kami untuk mengatasi krisis multidimensi saat ini. Ya Tuhan, inilah doa kami
Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, hidup adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu, kami mempersembahkan apa yang kami terima daripada-Mu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Umat Tuhan, jalanilah kehidupanmu setiap hari dalam damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan
Jemaat sekalian, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah ini kiranya menjadi berkat bagi jemaat dan selamat hari Minggu.